Mitos tentang cerita ayah bunda Nabi dihidupkan kembali adalah hadis palsu yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan keyakinan penuh diciptakan oleh para pendukung hadis palsu yang marak di seluruh dunia. Umat bukan makin mengerti agama, tapi makin jauh dari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Biasa dengan kisah-kisah hangat sekitar kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang tidak bertanggung jawab dan suka mengada-ngada. Bid'ah itu bukan hanya dalam masalah-masalah ibadah ternyata. Hadis-hadis pun dibuat-buat oleh mereka. Jadi bid'ah itu ternyata dalam semua lini ya. Bid'ah akidah, bid'ah ibadah, kalau perlu Al-Quran dibuat bid'ah, kalau perlu juga hadis-hadis Nabi dibuat bid'ah itu. Jadi buat hadis Nabi yang penuh dengan kedustaan itu namanya bid'ah. Jadi ini kisah tentang Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat Maulid Nabi itu dikisahkan bahwa Nabi Muhammad pernah menghidupkan kedua orang tuanya itu dalam hadis Nabi. Diceritakan sedemikian rupa itu di dalam bait-bait kisah dalam kitab Maulid. Ya, dalam kitab Maulid itu ditulis. Ya, tujuannya untuk membuat pembaca tertarik dengan kisah-kisah, yaitu murahan yang diceritakan oleh mereka di dalam kitab-kitabnya itu. Tidak sembarang orang yang menulis kitab itu. Orang-orang hebat loh. Bahkan kitab Maulid yang sekarang ini banyak dibaca itu bahkan melebihi Al-Quran. Derajatnya itu, melebihi Al-Quran derajatnya. Kalau kitab Maulid bisa dibaca kapan saja oleh mereka karena bisa dilakukan. Sedangkan Al-Quran, betapa peliknya mereka membaca Al-Quran. Lebih tercurah kepada kitab Maulid. Lebih, bahkan dianggap lebih suci kitab Maulid itu. Seolah-olah seperti itu. Jadi di dalam kisah Maulid ini, kedua orang tua Nabi dihidupkan ceritanya. Ya, dengan kehendak Allah, kedua orang tua Nabi itu menjadi hidup setelah Nabi meminta kepada Allah dihidupkan. Jadi kisahnya itu dimiripkan, ya, dimiripkan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Meskipun cerita ini adalah cerita fiktif, cerita yang dibuat-buat oleh orang-orang yang suka bikin novel. Kenapa saya mengatakan ini dibuat oleh orang-orang yang suka bikin novel? Karena tujuannya tidak lain agar kitab ini laris dibaca. Dibuatlah sedemikian rupa seolah-olah Nabi memang pernah menghidupkan kedua orang tuanya. Untuk apa dihidupkan kedua orang tuanya itu, saudara? Kedua orang tua Nabi dihidupkan ini disyahadatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini di dalam kitab berjanji loh. Nah, coba bayangkan. Kalau Anda baca itu pasti ketawa. Dan sangat banyak kelemahannya dari sisi-sisi, apalagi kalau berbicara sanad hadis ya. Kalau berbicara sanad hadis itu pastilah hadis dusta, penuh kebohongan, hadis maudhu yang diada-adakan gitu. Itu dalam kitab, salah satu dalam kitab Maulid Nabi. Nah,
Setelah dihidupkan Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi disyahadatkan, dibimbing masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad membimbing kedua orang tuanya yang dihidupkan tadi masuk Islam. Ini kan cerita lucu, saudara. Lucunya tadi apa, saudara? Ayo kita kritisi dari sisi cerita. Yang pertama, mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad, orang tua Nabi Muhammad ini kafir gitu. Jadi diakui. Dan kitab berjanji ini diakui oleh mereka. Ceritanya bahkan dibaca oleh mereka terus-menerus dalam sejarah perjalanan hidup mereka gitu. Dalam setiap maulid dibaca. Coba bayangkan kalau dibaca dalam maulid, berarti kan mengakui, yaitu ayah dan bunda, ayah dan orang tua Nabi itu diislamkan, disyahadatkan. Nah, sesudah disyahadatkan, kedua orang tua Nabi ini mati gitu. Lalu dikuburkan lagi. Meskipun tidak ada kesaksian dari siapapun, tetapi hanya cerita fiktif. Yang lucu lagi, saudara, yang lucu lagi kalau mau kita kritisi di sini, artinya secara de facto ya, ada bukti bahwa ayah bunda Nabi kafir gitu. Jadi mereka menerima kalau ayah bunda Nabi kemudian diislamkan gitu. Jadi kemudian hadis ini berkembang biak gitu. Beritanya di mana-mana, tersebar. Ya karena berjanji kitab maulid ini kita tahu dibaca oleh mereka setiap maulid tuh, ceritanya lucu-lucu di dalam itu. Yang membuktikan bahwa mereka memang sangat suka sekali dengan sesuatu yang fiktif. Ini. Jadi bagaimana yang sebenarnya? Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menceritakan bahwa kedua orang tua Nabi dihidupkan kembali. Justru yang banyak, Rasulullah pernah memintakan ampun, Rasulullah pernah mendoakan kedua orang tuanya, ditolak oleh Allah. Yang dibolehkan hanya ziarah saja. Ini banyak gak terima ini. Padahal kita susah juga loh. Kita ini bersedih, berduka, tapi tidak bisalah kemudian menerima cerita-cerita fiktif tuh. Bahwa ayah bunda Nabi itu mati dalam keadaan muslim misalnya. Itu fiktif. Nah, coba kita. Di dalam Al-Quran tidak sedikit dari keluarga Nabi itu yang menjadi pendosa. Putranya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anaknya Nabi loh. Anaknya Nabi itu. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kan mereka berpindah dari satu ke yang lainnya. Dan kita tahu putranya Nabi Adam alaihissalam ini seluruhnya keturunan Nabi. Jadi putranya Nabi Adam ini keturunan Nabi semua. Artinya kalau keturunan Nabi kan tidak seharusnya membangkang nenek moyangnya, kan begitu kalau mau mengikuti alur cerita yang dijadikan bantahan oleh mereka. Kemudian istrinya Nabi Nuh alaihissalam itu, sebagaimana di dalam Al-Quran, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila idkhulan nar ma'ad dakhilin. Jadi idkhulan nar ma'ad dakhilin. Itu loh,
Jadi istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ahlun nar. Ahlun nar. Nah, di sini membuktikan memang ada Nabi. Kemudian orang tuanya Azar, yaitu bapaknya Nabi Ibrahim, musyrikin juga. Gitu. Jadi di sini merupakan bukti konkret dari kita sekalian tentang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak diklaim oleh mereka bahwasanya ayah bunda Nabi ini pernah dihidupkan oleh Nabi. Adalah sebuah dongeng yang penuh dengan bumbu-bumbu kedustaan. Dan tentunya ini cerita yang dibuat-buat oleh orang yang biasa merangkai cerita-cerita fiktif, layaknya cerita Wiro Sableng itu. Layaknya cerita horor yang ditulis oleh Abdullah Arahab, yang ditulis oleh Bastian Tito. Kalau Bastian Tito itu cerdas, pandai dia menulis sebuah novel yang berkaitan dengan cerita-cerita unik itu. Wow, dia otaknya sampai masuk ke ruangan waktu itu. Sama dengan kalau dulu itu ada namanya komik. Saya baca komik, saudara. Komik Siluman Sungai Ular itu. Wow, itu luar biasa kalau dibaca. Pengarangnya itu penuh dengan hayal. Ya, seolah-olah Islam mau dibuat seperti itu oleh mereka gitu. Seolah-olah oleh pengarang-pengarang kitab yang unik-unik itu dibuat seperti itu oleh mereka. Anda pernah baca kitab yang namanya Kitab Daqaiqul Akhbar? Wow, luar biasa itu. Itu kitab ditulis oleh Ka'bil Akhbar. Kebanyakan beritanya dari sana. Kalau dibaca, saudara, penuh dengan keanehan-keanehan, kelucuan di sana. Nah, itu cerita-cerita fiktif dalam perjalanan Islam yang ternyata dijadikan bahan oleh kelompok-kelompok yang tidak kenal hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sengaja dijadikan tokoh fiktif oleh mereka. Kan sama saja, artinya ingin mengangkat Nabi Muhammad seperti kemarin waktu saya menerangkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertengkar dengan malaikat maut. Malaikat maut diajak tengkar, saudara, bayangkan tuh kedustaan apa ya. Itu inginnya Syekh Abdul Qadir Jailani mau dibuat sebagai tokoh fiktif. Kalau di Sumeneb itu namanya Joko Tole, itu dibuat tokoh fiktif oleh mereka itu. Ada lagi namanya Kiai Kendit, itu di daerah timur Pulau Madura sampai ke Bondowoso, itu cerita Kiai Kendit luar biasa itu. Sama dengan kisah Satrio Paningit. Jadi cerita ini dibuat-buat, saudara. Nah, itu keberadaan umat kita, umat Islam suka mengkonsumsi minuman dusta. Dan banyak yang mabuk kepayang dengan minuman dusta itu gitu. Ya, karena memang alamnya alam tukang hayal gitu. Kasihanlah ulama-ulama sebesar Syekh Abdul Qadir Jailani itu kemudian dijadikan tokoh-tokoh fiktif. Nabi Muhammad saja dibuat fiktif seperti itu. Ini kan sengaja. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Nah, itu dari Rasulullah, itu hadis sahih riwayat Muslim. Siapa yang berdusta atas namaku, yaitu merangkai cerita-cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pada tempatnya, dengan sengaja, tujuannya supaya orang-orang tertarik kepada Islam, ya, lalu dibuat cerita-cerita palsu tentang Nabi Muhammad. Sama saja itu dengan mencoreng muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dengan yaitu menghias Islam ini dengan kedustaan-kedustaan. Itu justru tidak membuat orang senang dengan Islam. Sama halnya dengan Islam, agama-agama yang suka dengan hal-hal yang aneh-aneh, dengan hal-hal yang ironi-ironi itu.
Jadi Islam itu janganlah dibawa ke alam ironi. Ironi dan menyedihkan gitu. Ini dari saya ya. Jadi mari kita bersama-sama saudara beragama dengan jujur, beragama dengan benar, beragama dengan lurus, dan jangan suka dengan ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengkonsumsi barang dusta. Jadi orang itu senang baca, kitab maulid hebat. Kenapa kalau mau baca salawat berkali-kali, baca salawat yang dari Nabi. Itu afdal utama, tidak ada salawat di dunia ini. Salawat apa sajalah, mau salawat Al-Fatih, mau salawat apa, macam-macam salawat. Tidak ada yang lebih utama dari salawat yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa salawat mereka lebih dari Nabi Muhammad, itu sebuah kedustaan besar atas salawat yang dibuatnya, atau hanya ingin laku seperti seseorang yang bermimpi mendapatkan hadis, ya. Menurutnya seorang Habib, ya, ada seorang Habib mimpi didatangi Rasulullah, kemudian dia ada hadis, bikin hadis gahwa, yaitu tentang kopi supaya orang berduyun-duyun membeli kopinya. Nah, ini saja sebuah kedustaan luar biasa ini. Di kolong jagat raya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pernah berdusta, karena kedustaan tidak membuat Anda selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.